Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Min Zahra. Untuk video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor fiksi bergaya urban legend. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi gini, aku mau cerita tentang satu pengalaman yang paling gila dan gak bakalan aku lupain seumur hidup. Waktu itu aku, Rizky, Rian, dan Bella iseng pengen liburan di daerah Baturaden, dekat lereng Gunung Selambet. Rencana awal kita cuman pengen refreshing, nyari udara dingin, jauh dari kota. Kita nyari penginapan lewat internet, tapi semua yang bagus sudah full. Akhirnya Rizky menemukan satu villa tua peninggalan Belanda di situs sewa murah banget, setengah harga dari yang lain. Namanya Villa Edelweiss. Pas pertama lihat fotonya, jujur saja auranya agak gak enak. Bangunannya besar, temboknya kusam, jendelanya tinggi-tinggi, dan halaman belakangnya ada patung kayak orang Eropa tapi kepalanya nunduk. Bella langsung bilang, "Kita yakin mau nginep di sini? Kok kayak rumah film horor sih?" Tapi namanya juga anak muda, malah makin penasaran. Akhirnya kita tetap jalan. Sore itu kita sampai pas kabut mulai turun. Udara dingin banget, menyengat sampai ke tulang. Penjaga villanya, Pak Kartu, orang tua sekitar 60-an, cuman tersenyum datar, ngasih kunci sambil ngomong pelan, "Kalau malam jangan buka jendela belakang ya nak, kadang suka ada yang ngetok." Kira-kira dia bercanda, tapi dia ngomong tuh serius banget. Malam pertama awalnya biasa saja. Kita barbekyuan di teras, ketawa-ketawa, cerita-cerita. Tapi sekitar jam 11 malam, kabut semakin tebal dan udara semakin dingin. Tiba-tiba dari arah belakang villa ada suara langkah kaki pelan. Tuk, tuk, tuk. Rian langsung nengok ke jendela, tapi nggak kelihatan apa-apa, gelap banget. Pas aku deketin jendela, kaca yang berkabut, tapi dari balik situ aku lihat bayangan tinggi banget berdiri diam di halaman belakang. Aku kira itu bayangan pohon, tapi bentuknya lurus, kayak orang berdiri tegak, tapi kepalanya miring ke samping. Aku mundur pelan-pelan. "Ki, kayaknya ada orang di belakang," ucapku pelan. Rizky nyalain senter dan ngarahin keluar, tapi gak ada apa-apa, kosong. Kita akhirnya memutuskan buat tidur, tapi dalam hatiku udah ngerasa villa ini gak benar. Jam 2 pagi aku kebangun karena dengar suara ketukan 3 kali. Awalnya aku kira Rizky mau ke kamar mandi, tapi pas aku nengok dia masih tidur di kasur, ngorok pelan. Ketukan itu semakin keras. Aku pelan-pelan buka mata lebar-lebar dan sadar suaranya datang dari jendela belakang. Jendela yang tadi dibilang jangan dibuka sama Pak Karto.
Suasana kamar gelap, cuman cahaya bulan yang samar-samar masuk dari tirai. Aku coba bangunin Rizky, tapi dia gak mau bangun. Ketukan itu berhenti, tapi diganti dengan suara napas berat dari luar jendela. Kayak ada orang gede banget berdiri di sana. Aku nahan napas, benar-benar merasa kayak jantung mau copot. Tiba-tiba tirai bergerak pelan. Kayak ada angin padahal jendela tertutup rapat. Aku sempat lihat bayangan tinggi lewat. Bayangan itu gak normal. Tingginya hampir 2 kali pintu. Wajahnya samar, tapi aku lihat jelas. Gak punya mulut, gak punya hidung, cuman datar, polos, tapi matanya kosong banget. Spontan aku teriak, Allahu Akbar. Rizky langsung kebangun. Bella di kamar sebelah ikut teriak. Kita semua ngumpul di ruang tengah. Pas kita nyalain lampu, tiba-tiba listrik mati total. Gelap gulita, yang kedengeran cuman suara langkah berat dari arah dapur. Pelan tapi pasti. Kita ngumpul di dekat tangga sambil pegang senter dari handphone. Rizky maju duluan, tapi pas sinyalnya menyoroti pintu dapur, kita semua melihat sesuatu. Ada sosok tinggi berdiri nunduk di sana, tangannya panjang sampai hampir menyentuh lantai. Wajahnya putih pucat, matanya bolong hitam. Dia bergerak pelan, kepalanya nunduk semakin dalam, kayak mau nembus lantai. Bella langsung pingsan di tempat. Aku dan Rizky tarik dia naik ke lantai 2 dan mengunci pintu kamar. Tapi di luar kedengaran suara langkah itu naik tangga satu persatu. Suara kayu lantai berderit. Itu semakin dekat, makin dekat, sampai akhirnya berhenti pas di depan pintu kamar kita. Gagang pintu bergerak pelan, kayak ada yang mencoba membuka dari luar. Kita bertiga cuma nangis ketakutan. Aku lihat Bella sudah pucat. Rizky komat kamit baca doa. Ketika akhirnya suara itu berhenti, aku mencoba mengintip di lubang kecil di pintu. Aku nyesel banget. Di luar sana, sosok tinggi itu berdiri nunduk, mukanya benar-benar dekat banget sama pintu. Matanya kosong, tapi aku ngerasa dia ngeliat langsung ke aku. Dia lalu mengangkat tangannya pelan dan mengetok 1 kali. Aku langsung mundur. Beberapa detik kemudian hening, sampai tiba-tiba dari arah bawah terdengar suara Pak Karto berteriak, "Nak, cepat keluar dari situ sekarang juga." Kita langsung lari turun, tapi begitu nyampe ruang tengah semua barang sudah berantakan. Tirai robek, kursi terbalik, dan pintu depan terbuka lebar. Pak Karto berdiri di luar sambil membawa lampu minyak dan langsung ngomong cepat-cepat, "Kalian tadi buka jendela belakang ya?" Kita semua menggeleng, tapi dia cuman natap mata. Kayaknya dia udah tahu jawabannya. Dia udah bangun, Nak. Penjaga villa ini dulu pelayan Belanda yang meninggal gantung diri, tapi kayaknya arwahnya gak pernah tenang dan gak pernah pergi dari tempat ini. Kita langsung cabut malam itu juga. Gak peduli hujan, gak peduli kabut.
Waktu mobil mulai jalan turun, aku sempat nengok ke belakang, ke arah villa. Di jendela lantai 2 ada sosok tinggi berdiri, badannya bengkok sedikit dan wajahnya datar menatap kita pergi. Sejak malam itu, aku gak pernah mau nginap di tempat yang terlalu murah, dan setiap kali ngelewat jalan ke arah lereng Gunung Selamet, aku selalu ngerasa kayak ada yang mengikuti dari kejauhan. Aku punya pertanyaan. Jadi kalau suatu hari kamu lagi jalan ke arah Baturaden dan menemukan villa yang kelihatannya sepi banget, apakah kalian akan mencoba masuk? Ataukah kalian akan mencoba menginap di sana? Tapi ingat, dia masih berdiri di jendela menunggu tamu berikutnya. Sekian dulu cerita kali ini. Jika kalian suka dengan cerita yang saya buat, silahkan klik tombol subscribe. Atau kalian ingin mencoba membagikan cerita pengalaman pribadi kalian, silahkan klik email di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.